semua, kembali lagi di PKP Podcast. Kali ini bersama aku, Laura Perliani, mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. Nah teman-teman, tentunya di sini aku gak sendiri, aku ditemani sama narasumber kita yang spesial, Mas Ian. Halo Mas Ian. Halo, Laura. Mas Ian bisa perkenalan dulu nih, supaya teman-teman bisa lebih kenal dekat sama Mas Ian. Boleh. Febrian Mahendra, biasa dipanggil Ian. Mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. Terus apa lagi? Jabatannya di HM apa nih Mas? Jabatan saya itu sebagai Kepala Bidang Media dan Komunikasi. Wow, keren ya Mas. Oh ya, asalnya Mas Ian dari mana nih? Asal saya dari Lamongan, tapi saya di Lamongan baru aja maksudnya baru pindah di Lamongan pas setelah lulus SMA. Jadi dari kecilnya itu saya lahir dan besar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jauh ya Mas Ian? Jauh, naik pesawat, Mbak. Waduh, berapa jam Mas Ian? Naik pesawat tuh 2 jam lah, gitu. Wow. Oh ya Mas Ian, boleh tanya nggak nih? Kenapa dulu Mas Ian tuh pilih join di HM Pelita? Pilih join tuh sebenarnya dulu tuh join HM Pelita tuh karena diajak sih, Mbak. Diajak siapa Mas? Ada dari kakak tingkat yang ngajak saya buat join di HM Pelita. Asalnya tuh saya nggak mau join HM Pelita, kayak mau jadi mahasiswa kupu-kupu kan. Waduh. Mahasiswa kupu kayaknya lebih bebas, lebih enak, tidak ada tidak ada tanggung jawab, tidak ada kuliah pulang gitu ya. Enak kayaknya. Tapi karena waktu itu diajak kayak kayak disuruh terus lah untuk join di HM Pelita, terus teman-teman saya juga nyuruh buat join di HM Pelita. Jadi saya join lah di situ di HM Pelita. Malah keterusan sampai 2 periode ya Mas? Iya, harusnya nggak usah join sih. Iya. Terus Mas, kenapa Mas Ian pilih bidang medcom? Kenapa nggak pilih yang lain? Nggak pilih humas apa keprofesian? Medcom sebenarnya medcom nggak ada alasan tertentu sih. Mungkin dari saya punya kelebihan dalam ngedesain. Jadi nggak kelebihan sih nyebutnya. Nah, kemampuan buat ngedesain. Jadi saya coba daftar di medcom. Sebenarnya nggak expect bakal keterima sih, tapi kan ya alhamdulillah keterima. Nggak alhamdulillah juga sih, tapi ya keterima. Nah, jadi kabit medcom ya sekarang Mas? Ya, aduh, ini tanggung jawab yang gede. Soalnya memegang semua sosial media HM Pelita, terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan HM Pelita seperti itu. Mas Ian, boleh tanya nggak nih? Apa sih proker dan unproker yang ada di bidang media dan komunikasi? Proker di medcom tuh, media komunikasi itu ada 3. Yang pertama ada broadcasting. Broadcasting tuh kayak nyebarin berita gitu, entah itu di IG HM Pelita, terus di Twitter, di Facebook, terus sama di WhatsApp. Jadi kayak kita menerima informasi dari bidang lain, terus kita nyebarin informasi tersebut. Terus ada appreciate dan sama ucapan ulang tahun kepada apresiat mahasiswa, sama ucapan ulang tahun kepada anggota pengurus HM. Jadi itu setiap ada wisudawan kita buatin sertifikat, terus ngasihin sertifikat sama bunga, terus sama ucapan ulang tahun pengurus HM Pelita. Jadi setiap pengurus HM Pelita yang sudah dilantik, kita ucapin ulang tahun di IG HM Pelita. Terus yang terakhir tuh ada sedikit lupa namanya, tapi hampir sama kayak broadcasting, publikasi kayak operasional sosial media HM Pelita, operasional. Jadi kayak kita ngoperasionalin
sosial media upload kayak ngupload feed, terus ngupload Insta Story, terus live report dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian unprokernya tuh ada pelatihan desain. Udah. Sama satu lagi tuh ada video profil sih. Itu sebenarnya nggak disebut unproker, tapi menurut saya salah satu unproker HM Pelita gitu. Di Medcom kan unprokernya ada pelatihan desain nih Mas. Nah itu tuh ngapain aja sih Mas? Jadi pelatihan desain tuh ya seperti namanya sih Mbak. Memberikan pelatihan. Jadi kita mengajak mahasiswa PKP untuk mengajak mereka untuk berlatih bagaimana untuk mendesain. Jadi kami dari pengurus media dan komunikasi, pengurus Medcom, ngundang narasumber entah itu dari dari prodi sendiri atau dari mana? Dari luar kampus luar atau enggak prodi luar. Kita ngundang yang mereka memang ahli dalam mendesain, terus kita datangkan ke sini, terus kita buat acara agar kita buat acara untuk untuk teman-teman bisa mendesain. Teman-teman bisa mendesain untuk ngajarin gimana mahasiswa PKP untuk bisa mendesain. Yang terakhir kali kemarin tuh pelatihan desain Canva sih. Jadi kemarin tuh kita ngambil Canva tuh karena banyak digunain mahasiswa PKP, mahasiswa pada umumnya. Jadi kita ngambil supaya mereka kayak lebih bisa mendalami Canva tersebut, lebih bisa tahu untuk ngedesain menggunakan Canva. Soalnya kan Canva tuh aplikasi desain yang mudah gitu loh. Iya. Mudah, jadi kayak semua orang bisa akses, semua orang bisa gunain. Jadi kita ngambil yang mudah untuk basicnya aja, nggak yang susah-susah dulu. Tuh. Jadi teman-teman wajib ikut pelatihan desain. Apalagi ada mata kuliahnya ya Mas, TIM. Ya, ada, itu nanti di semester 3. Iya, jadi teman-teman wajib ikut ya Mas. Ya. Jadi terus kan kemarin pelatihan desain tuh yang tahun kemarin tuh ada 2 kali. Ya, tahun ini sepertinya ada sekali aja sih. Kenapa tuh Mas? Karena melihat dari partisipasinya mahasiswa pertama dan kedua tuh beda. Yang pertama tuh lebih ramai, yang kedua lumayan sepi. Oh, kurang. Itu karena di akhir kepengurusan di akhir periode itu kan, yang pertama di awal periode, yang kedua di akhir periode, jadi mereka bisa ikut. Terus yang di akhir periode mereka banyak kayak ya proker juga lah, kayak banyak ya. Banyak kegiatan-kegiatan. Jadi mereka kayak sedikit lah mungkin ngikut kegiatan yang lain. Jadi kami ngambil opsi yang sekali saja, tapi kita buat yang lebih besar. Jadi ruang lingkupnya bisa seuniv. Waduh. Tapi doakan saja ya, semoga bisa. Nah, Mas Ian, boleh tanya nggak nih, sumber-sumber desain Mas Ian tuh dari apa? Kayak terinspirasi dari siapa, apa dari apa? Sebenarnya kalau desain sih kadang tuh ilham sih. Jadi kadang terinspirasi, kadang datang sendiri. Turun sendiri Emang kayak wahyu ya. jadi kadang kalau desain kadang lihat referensi dari IG gitu, scroll kadang kalau lihat yang bagus, terus kayaknya ini bagus, cobalah bikin yang kayak gini, yang mirip. Terus bagus juga nih buat ya udah desainnya kayak gitu. Kadang juga kayak kalau
sumber ide-ide desain tuh susah sih Mas sebenarnya. Kenapa susah, Mas? Kayak harus mikir banget, mikir kayak yang bagus, yang enak dilihat oleh viewers, hitungannya viewers, bukan itu, sebutannya viewers lah, kayak susah banget nyari idenya itu. Sebenarnya yang desain tuh yang susah nyari idenya, bukan ngeditnya. Ngeditnya menurutku gampang. Yang susah tuh nyari idenya. Jadi kayak kita mempertimbangkan dari viewers tuh seperti apa, dari yang melihat tuh seperti apa, apakah mereka melihatnya bisa bagus atau mereka melihatnya bisa tertarik atau enggak, kayak gitu loh. Jadi kayak ya gitulah kalau ngedesain. Kalau ngedesainnya gampang menurutku, ya nggak gampang juga sih, susah, tapi lebih gampang ngedesain daripada nyari ide. nyari ide. Jadi yang penting idenya dulu. Idenya dulu. Jadi aku tuh kalau ngedesain suatu desain, kadang mikir dulu beberapa hari, kayak ini mau gimana, terus nyari referensi. Nyari referensi bisa di Pinterest, terus bisa di Google, terus bisa di IG yang lain, IG mungkin ada yang bagus gitu. Terus habis itu baru kalau emang udah kepikiran desainnya, baru mulai buat. Dan kalau saya itu kalau ngedesain harus saat itu juga, saat pertama kali desain. Nggak bisa ditunda-tunda. Iya, harus saat itu juga langsung jadi. Maksudnya pokoknya desain yang dari awal saya buat, misalkan ya pokoknya mau seberapa lama harus jadi saat itu juga. Soalnya takut lupa, terus kadang juga takut males buat ngedesain. Jadi kan ya desain juga mut-mutan sih. Bener. Iya kan, mbaknya ngerasain juga. Iya. Jadi kayak kalau moodnya pengen ngedesain kayak cepet, buatnya bisa enak gitu. Kalau nggak mood, jadi kayak males nggak jadi. Iya, nggak jadi, atau nggak buat apa adanya gitu. Iya. Buat kayak bodo amat lah itu. Yang penting jadi. Yang penting jadi, bener. Nah, Mas Ian, bisa diceritain nggak sih pengalaman menyenangkan apa selama Mas Ian join di Medcom? Pengalaman menyenangkan, bentar, mikir dulu nggak apa-apa. Menyenangkan sih bisa, nggak mungkin sih, ya bisa ketemu sama anggota Medcom lainnya. Saya bisa kenal satu sama lain, bisa nambah relasi. Kalau dulu saya jadi staff, saya senang karena bisa kenal sama cutting, terus bisa minta lapraknya buat bikin laprak saya. Nggak ngopi, Mas. Ngopi dikit-dikit. Ngopi yang bagian saya, Mbak. Terus apa lagi? Terus terus bisa nambah ilmu menurutku. Jadi kayak kita bisa dapat pengalaman dari mereka, dari cutting gimana sih perkuliahan ke depannya itu seperti apa, mungkin yang dijalanin itu akan seperti apa, kayak matkul itu kita bakal ngapain aja, lapraknya apa aja, bener gitu. Terus sama kayak di HM Pelita kan kita juga pasti saling ngobrol tentang HM Pelita itu kayak gimana. Jadi kita bisa tahu ke depannya HM Pelita ini bakal gimana. Kita udah dikasih saran-saran seperti itu. Terus senangnya apa lagi ya? Senangnya banyak ya, Mas, sampai nggak bisa dideskripsikan. Banyak. Rasanya itu aja sih, Mbak. Terus, Mas, kesan selama di HM Pelita nih, Mas, apa? Kesannya sih capek sih. Kok bisa capek? Karena kita kan di HM Pelita tuh kerja. Waduh. Ya, hitungannya kerja kan? Iya. Kerja tanpa ada payment. Tanpa ada bayaran gitu loh. Nah, jadi kayak kita kerja rodi gitu loh. Waduh. Iya kan? Hitungannya seperti, jadi kayak
menurutku capek sih Mbak, capek tapi ya tadi ada senangnya. Mungkin bayarannya bukan berupa uang, paymentnya bukan uang, tapi berupa pengalaman-pengalaman dari cutting, terus mungkin pengalaman-pengalaman apa kita untuk kedepannya nanti kayak gimana setelah lulus kuliah seperti itu. Tapi untuk realistis tuh sebenarnya duit ya kan, duit. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin saya mikir buat kedepannya nih pasti bakal berguna. Entah itu berguna atau enggak nggak tahu. Pasti berguna, Mas. Pasti berguna. Saya udah positive thinking aja pasti berguna kedepannya. Terakhir nih, Mas. Pesan untuk teman-teman HM Pelita dan Medcom, apa, Mas? Untuk HM Pelita dan Medcom ya. Pesannya semangat aja sih. Semangat aja di HM Pelita. Terus di HM Pelita diusahain diusahain bisa aktif di HM Pelita untuk keberjalanan himpunan ini. Saya juga sebagai kabid mengusahakan itu buat selalu aktif di HM Pelita ya. Karena semua pengurus anggota di HM Pelita tuh sangat dibutuhkan. Maksudnya kayak untuk keberjalanan HM Pelita ke depannya tuh nggak bisa cuma satu orang yang kerja. Bisa untuk cuma satu orang yang kerja, tapi semuanya harus kerja. Soalnya mereka dibutuhkan di setiap sisi dalam HM Pelita. Bukan hanya pengurus, anggota juga. Pengurus sama anggota itu sama aja, tidak ada yang dibeda-bedakan. Hanya pengurus dia punya job desk lebih untuk mengurus HM Pelita. Dan pesannya untuk Medcom, semoga betah kabitnya saya ya. Semoga betah kabitnya saya, terus semangat aja untuk kedepannya. Sama untuk udah sih itu aja sih. Sama untuk teman-teman HM Pelita juga tadi mau ngomong lupa Mbak. Waduh, ini kayaknya nggak ada minum-minum apa ini. Puasa. Sorry. Cheers dulu nih. Cheers dulu. Puasa. Kayaknya seperti itu aja sih. Intinya di HM Pelita disemangatin, dikuat-kuatin, dikuat-kuatin, terus di enjoy. Jadi nggak usah dipikir berat di HM Pelita itu seperti kalau ada suatu acara nggak usah dipikir berat, ya udah jalanin dinikmatin, pasti bakal terlaksana. Soalnya kalau kita pikir berat kayak ngeluh dulu kayak banyak ini pasti bakal berat gitu loh. Pasti bakal berat. Kalau kita kayak enjoy ya udahlah, ikutin aja. Ini kedepannya kayak gini. Ya udah. Nggak kerasa berat. Ya udah lewat aja gitu. Jadi gitu sih. Di enjoy aja di HM Pelita. Kita semuanya saling mendukung satu sama lain kok. Keren. Nah, itu pesan dari Mas Ian. Jadi makasih ya Mas Ian udah datang di podcast kali ini. Sama-sama Mbak Laura. Buat teman-teman yang masih kepo tentang bidang-bidang yang ada di HM Pelita, bisa cek Instagram HM Pelita @HMPelitaUNS dan YouTube HM Pelita. Sekian podcast bersama Mas Ian kali ini. Sampai jumpa di PKP Podcast selanjutnya. See you.